Hai, sebelum ke ceritanya, klik like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa bagikan juga di sosial media kamu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 15. Unta itu jahat. Sadia, Charter, semua masalah dengan iblis air itu pasti mengerikan. Namun, aku tidak merasa simpati kepadamu, karena satu, kau sendiri yang memilih perjalanan itu, dan dua, sementara kau menyelamatkan Zia, aku sedang berurusan dengan unta. Unta itu menjijikkan. Kau mungkin berpikir, tapi, Sadi, itu unta sihir, yang dipanggil oleh salah satu jimat Walt. Walt yang cerdik. Tentunya unta sihir tidak seburuk unta normal. Sekarang, aku bisa menegaskan bahwa unta sihir itu meludah, buang air, meneteskan liur, menggigit, makan, dan yang paling menjijikkan, berbau, seperti unta biasa. Kalaupun ada yang berbeda, sifat menjijikkan merekalah yang menjadi semakin parah secara magis. Kami tidak naik unta sejak awal, tentu saja. Kami akhirnya mencapai mereka melalui serangkaian transportasi yang makin lama makin mengerikan. Pertama-tama, kami menaiki bus menuju sebuah kota kecil di barat Alexandria. Bus yang tidak berpenyejuk udara, dipenuhi pria-pria yang belum menemukan manfaat menggunakan deodoran. Kemudian, kami menyewa sopir untuk mengantar kami ke Baharia. Sopir yang pertama berani memainkan lagu-lagu hit ABBA, makan bawang merah mentah, kemudian membawa kami ke antah berantah dan kejutan. Memperkenalkan kami kepada teman-temannya, para penyamun, yang sangat antusias merampok dua remaja Amerika yang tidak berdaya. Dengan senang hati, kutunjukkan kepada mereka bagaimana tongkatku berubah menjadi seekor singa lapar berukuran besar. Sejauh yang ku tahu, para penyamun dan sopir itu masih lari terbirit-birit. Namun, mobil kami berhenti, dan sihir sebanyak apapun tak bisa menyalakan mesinnya. Pada titik itu, kami memutuskan bahwa lebih baik menghindari jalan besar. Aku tidak keberatan menarik perhatian sebagai sesuatu yang aneh. Seorang gadis Amerika Inggris dengan rambut bersemburat ungu, menempuh perjalanan hanya bersama seorang anak lelaki yang tidak terlihat seperti saudaranya. Sebenarnya, itu cukup menggambarkan hidupku. Namun, setelah peristiwa perampokan di jalan raya itu, Walt dan aku menyadari seberapa jauh orang setempat mengawasi kami, menandai kami sebagai target. Aku tidak ingin disasar oleh bandit lain, atau polisi Mesir, atau lebih buruk lagi, penyihir yang mungkin mengintai dalam penyamaran. Jadi, kami memanggil unta sihir, memantrai segenggam pasir untuk menunjukkan arah ke Baharia, dan mulai mengarungi padang pasir. Bagaimana padang pasir, Sadi? Kau mungkin bertanya-tanya. Terima kasih telah bertanya. Padang pasir itu panas. Dan, satu hal lagi, mengapa padang pasir harus begitu luas? Mengapa padang pasir tidak bisa hanya seluas beberapa ratus meter saja, sekadar cukup untuk memberi bayangan tentang pasir, kekeringan, dan kesengsaraan, kemudian berubah menjadi bentangan darat yang sepantasnya, seperti padang rumput dengan sungai, atau jalan layang dengan toko-toko? Kami tidak mendapat keberuntungan semacam itu. Gurun pasir menghampar tanpa akhir. Aku bisa membayangkan Set, dewa tanah tandus, mentertawai kami saat kami berjalan susah payah melewati bukit pasir yang tidak terhingga. Jika ini rumahnya, aku tidak terlalu suka cara dia mendekorasinya. Aku menamai untaku Katrina. Dia memang bencana alam. Air liurnya menetes kemana-mana dan dia sepertinya mengira semburat warna ungu di rambutku adalah semacam buah eksotis. Dia terobsesi dengan upayanya memakan kepalaku. Ku beri nama unta Walt Hindenburg. Hewan itu nyaris sebesar balon udara dan sudah pasti penuh dengan gas. Saat kami berdampingan mengendarai unta, Walt seolah tenggelam dalam pikirannya, sambil menatap tajam ke arah kaki langit. Dia bergegas datang membantuku di Alexandria tanpa ragu. Seperti yang kuduga, jimat Shen kami berhubungan. Dengan sedikit konsentrasi,
aku bisa mengiriminya pesan mental mengenai kesulitan kami. Dengan sedikit upaya lagi, aku bisa menariknya melewati duat ke sisiku. Benda sihir yang cukup berguna, cowok keren instan. Namun, begitu tiba di sini, dia menjadi semakin pendiam dan gelisah. Dia berpakaian seperti remaja Amerika normal yang sedang melakukan perjalanan lintas alam, kaos olahraga warna hitam yang sangat pas untuknya, celana hiking, dan sepatu bot. Namun, jika dilihat lebih cermat, kau bakal tahu dia melengkapi diri dengan semua benda sihir yang pernah dia buat. Di lehernya tergantung beraneka jimat hewan, benar-benar seperti kebun binatang. 3 buah cincin berkilauan di masing-masing tangannya. Di seputar pinggangnya, terdapat sabuk tali yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jadi, kuduga benda itu punya kekuatan sihir. Dia juga membawa ransel, yang tidak diragukan lagi penuh dengan pernak-pernik berguna lainnya. Meskipun membawa gudang senjata pribadi semacam itu, Walt tampak sangat gelisah. Cuaca yang bagus, aku memancing pembicaraan. Dia mengerutkan kening, tersadar dari lamunannya. Maaf, aku sedang berpikir. Tahu tidak, terkadang bicara itu membantu. Misalnya, entahlah. Andai aku punya masalah besar yang mengancam jiwa, dan aku baru mengungkapkannya kepada Jas. Dan jika Bes tahu apa yang terjadi, tapi tak mau memberitahu. Dan andai aku bersedia ikut bertualang bersama seorang teman baik, dan punya waktu berjam-jam untuk mengobrol saat kami melintasi padang pasir, aku mungkin tergoda untuk mengutarakan masalahku kepadanya. Cuma pengandaian, katanya. Ya. Dan, andai dia adalah orang terakhir di muka bumi yang tahu apa masalahku, dan benar-benar peduli. Yah, aku bisa membayangkan dia mungkin sangat jengkel karena tidak diberitahu. Dalam pengandaian itu, dia mungkin mencekikmu, maksudku mencekikku. Cuma pengandaian. Walt berhasil menampilkan seulas senyum lemah. Meskipun aku tak bisa mengatakan matanya melelehkanku seperti mata Anubis, Walt memiliki wajah yang tampan. Dia sama sekali tidak mirip ayahku, tetapi dia memiliki kekuatan dan ketampanan kasar yang serupa dengan ayah, jenis karisma lembut yang membuatku merasa lebih aman dan sedikit lebih membumi. Sulit bagiku membicarakannya, kata Walt. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun darimu. Untungnya, masih belum terlambat. Unta-unta kami berjalan perlahan dengan langkah-langkah berat. Katrina mencoba mencium, atau barangkali meludahi, Hindenburg, dan Hindenburg pun kentut sebagai balasannya. Aku merasa hal ini merupakan penggambaran yang menyedihkan mengenai hubungan lelaki-perempuan. Akhirnya, Walt berkata, ini ada hubungannya dengan darah para Fir'aun. Kalian, maksudku keluarga Kane, kalian menggabungkan 2 garis silsilah kerajaan yang kuat, Narmer dan Rameses yang agung, bukan? Begitulah yang disampaikan kepadaku. Sadi yang agung memang terdengar cukup bagus. Walt tidak menanggapi. Barangkali dia sedang membayangkanku sebagai seorang Fir'aun, yang kuakui merupakan konsep yang agak menakutkan. Garis silsilahku. Dia ragu-ragu. Sebanyak apa yang kau tahu mengenai Akhenaton? Tanpa banyak berpikir, akan kukatakan dia seorang Fir'aun. Barangkali dari Mesir. Walt tertawa. Itu bagus. Jika aku bisa menjaga agar suasana hatinya tidak terlalu serius, mungkin lebih mudah baginya untuk membuka diri. Pintar sekali, katanya. Akhenaton adalah Fir'aun yang memutuskan untuk menyingkirkan semua dewa lama dan hanya menyembah Aten, matahari. Oh, benar. Cerita itu samar-samar ku kenali, dan aku menjadi cemas karena aku merasa nyaris sama kutu bukunya dalam hal Mesir seperti Charter. Dia orang yang memindahkan ibu kota, ya? Walt mengangguk. Dia membangun kota baru di Amarna. Orangnya agak aneh, tapi dialah yang pertama kali memiliki pemikiran bahwa dewa-dewa lama itu buruk. Dia berusaha melarang penyembahan terhadap dewa-dewi,
menutup kuil-kuil mereka. Dia ingin menyembah hanya satu dewa, tapi dia mengambil pilihan yang aneh untuk satu dewa itu. Dia berpendapat itu adalah matahari. Bukan dewa matahari Ra, tapi lingkaran matahari yang sesungguhnya, Aten. Pokoknya, para penyihir dan pendeta tua, terutama pendeta-pendeta Amun-Ra, nama lain Ra? Tebakku. Kurang lebih begitu, kata Walt. Jadi, para pendeta kuil Amun-Ra tidak terlalu senang dengan Akhenaton. Setelah dia meninggal, mereka merusak patung-patungnya, berusaha menghapus namanya dari semua monumen dan lain-lain. Amarna ditinggalkan sepenuhnya. Mesir kembali ke cara-cara lama. Kubiarkan hal itu meresap ke dalam otakku. Ribuan tahun sebelum Iskandar mengeluarkan peraturan untuk mengenyahkan para dewa, seorang Fir'aun telah memiliki gagasan yang sama. Dan, dia ini kakek moyangmu? Aku bertanya. Walt melingkarkan tali kekang unta ke seputar pergelangan tangannya. Aku salah seorang keturunan Akhenaton. Ya. Kami memiliki bakat sihir seperti sebagian besar garis keturunan kerajaan, tapi kami punya masalah juga. Dewa-dewi tidak menyukai Akhenaton, seperti yang bisa kau bayangkan. Anak lelakinya, Tutankhamen Raja Tut? Tanyaku. Kau berkerabat dengan Raja Tut? Sayangnya, iya, jawab Walt. Tutankhamen adalah orang pertama yang menderita kutukan itu. Dia meninggal dunia pada usia 19 tahun. Dan, dia termasuk yang beruntung. Tunggu sebentar. Kutukan apa? Saat itulah Katrina mendecit berhenti. Kalian mungkin memprotes bahwa unta tidak mendecit, tetapi kalian salah. Saat mencapai puncak sebuah bukit pasir berukuran besar, Katrina mengeluarkan bunyi mendecit yang jauh lebih parah dibanding bunyi rem mobil. Hindenburg berhenti sambil mengeluarkan bunyi yang lebih mirip suara kentut. Aku menatap ke bawah, ke sisi seberang bukit pasir. Di bawah kami, di tengah padang pasir, sebuah lembah berkabut penuh padang-padang hijau dan pepohonan palem membentang, kira-kira seukuran London Tengah. Burung-burung beterbangan di atas kepala. Danau-danau kecil berkilauan terkena cahaya matahari sore. Asap membubung dari dapur beberapa tempat tinggal yang terlihat di sana-sini. Setelah begitu lama berada di padang pasir, mataku sakit melihat semua warna itu, seperti ketika kita keluar dari dalam bioskop yang gelap dan memasuki siang yang terang benderang. Aku paham bagaimana perasaan para musafir kuno saat menemukan oasis seperti ini setelah berhari-hari berada di gurun pasir. Ini adalah pemandangan yang paling mendekati taman surga yang pernah kusaksikan. Namun, unta-unta kami tidak berhenti untuk mengagumi pemandangan yang indah itu. Sejalur jejak kaki kecil berkelok-kelok di pasir, dari ujung oasis tadi ke bukit pasir kami. Dan, seekor kucing yang tampak sangat tidak puas muncul dari balik bukit. Akhirnya kau datang juga, kata si kucing. Aku meluncur turun dari punggung Katrina dan menatap kucing itu dengan heran. Bukan karena ia bisa bicara, aku sudah pernah melihat hal yang lebih aneh, tetapi karena aku mengenali suara itu. Bast, ujarku. Apa yang kau lakukan di dalam makhluk itu apa, sih, sebenarnya itu? Kucing itu berdiri di atas kaki belakangnya dan membentangkan cakar-cakar depannya seolah mengatakan, Voila! Seekor mau Mesir. Tentu saja. Tutul-tutul macan yang cantik, bulu berwarna kebiruan kucing itu seperti baru saja dimasukkan ke blender. Aku tidak sedang bersikap kasar. Kucing itu tampak sangat berantakan. Banyak berkas bulunya yang hilang. Dulu, mungkin ia pernah cantik, tetapi aku lebih cenderung berpikir dari dulu tampangnya liar. Sisa bulunya kotor dan lengket satu sama lain, matanya bengkak serta berbekas luka nyaris separah mata Flatman-Shikov. Bast atau kucing itu atau apapun yang tengah memegang kendali kembali menurunkan kedua kaki depannya dan menarik napas dengan jengkel. Sadi sayang, aku yakin kita pernah membicarakan tentang luka pertarungan pada kucing. Kucing jantan tua ini adalah kesatria. Kesatria yang kalah,
pikirku, tetapi kuputuskan untuk tidak mengatakannya. Walt meluncur turun dari punggung Hindenburg. Bast, bagaimana di mana kau? Masih berada di dalam duat, Bast mendesah. Perlu waktu setidaknya 1 hari lagi sebelum aku bisa menemukan jalan keluar. Situasi di sini agak kacau. Apa kau baik-baik saja? Tanyaku. Kucing itu mengangguk. Aku hanya harus berhati-hati. Ngarai ini penuh dengan musuh. Semua jalan dan jalur sungai yang biasa dijaga. Aku harus mengambil jalan memutar yang jauh supaya bisa kembali dengan selamat, dan karena equinox akan dimulai besok saat matahari terbenam, waktunya sangat sempit. Kupikir sebaiknya aku mengirim pesan kepada kalian. Jadi, Walt menautkan alisnya. Ini bukan kucing sungguhan? Tentu saja kucing sungguhan, sanggah Bast, hanya dikendalikan oleh sepotong baku. Asal kau tahu, aku bisa bicara melalui kucing dengan mudah, setidaknya selama beberapa menit sekali waktu, tapi ini pertama kalinya kalian berada di dekat seekor kucing. Apakah kalian sadar itu? Sungguh tidak dapat dipercaya. Kalian benar-benar perlu lebih sering berada di dekat kucing. Omong-omong, mau ini perlu imbalan setelah aku pergi. Ikan yang enak, barangkali, atau sedikit susu Bast, selaku, katamu ada pesan yang hendak kau sampaikan. Benar. Apophis akan bangkit. Kami sudah tahu itu. Tapi, ini lebih parah daripada yang kita kira, katanya. Dia punya sepasukan iblis yang sedang membereskan penjaranya, dan dia menjadwalkan akan lepas bersamaan dengan saat kalian membangunkan Ra. Malah, dia mengandalkan kalian untuk membebaskan Ra. Itu bagian dari rencananya. Kepalaku serasa berubah menjadi agar-agar, meskipun itu mungkin karena Katrina si unta memakan rambutku. Apophis ingin agar kita membebaskan musuh bebuyutannya? Itu tidak masuk akal. Aku tak bisa menjelaskannya, kata Bast, tapi sewaktu mendekat ke penjaranya, aku bisa melihat pikirannya. Kurasa karena pernah bertarung satu sama lain selama berabad-abad, kami punya semacam keterkaitan. Bagaimanapun, equinox dimulai besok saat matahari terbenam, seperti yang tadi kukatakan. Fajar berikutnya, pagi tanggal 21 Maret, Apophis berniat naik dari duat. Dia berencana menelan matahari dan menghancurkan dunia. Dan, dia percaya rencanamu untuk membangunkan Ra akan membantunya melakukan hal itu. Walt mengerutkan kening. Kalau Apophis ingin kita berhasil, kenapa dia berusaha sedemikian keras untuk menghentikan kita? Apa benar dia berusaha menghentikan kita? Tanyaku. Selusin hal kecil yang mengusikku selama beberapa hari terakhir tiba-tiba menjadi jelas. Mengapa Apophis hanya menakut-nakuti Carter di Museum Brooklyn, ketika panah Sekhmet sebenarnya bisa membinasakan Carter? Bagaimana kami berhasil lolos sedemikian mudah dari St. Petersburg? Mengapa Seth memberikan lokasi gulungan ketiga? Apophis menginginkan kekacauan, ujarku. Dia ingin memecah belah musuh-musuhnya. Kalau Ra kembali, itu dapat melemparkan kita dalam perang saudara. Para penyihir sudah terpecah belah. Para dewa akan bertarung satu sama lain. Tidak akan ada penguasa yang jelas. Dan, kalau Ra tidak terlahir kembali dalam sosok baru yang kuat, kalau dia setua dan selemah yang kusaksikan dalam penglihatanku jadi, sebaiknya kita tidak usah membangunkan Ra? Tanya Walt. Itu juga bukan jawabannya, sahutku. Bast menelengkan kepala. Aku bingung. Pikiranku berpacu. Katrina si unta masih mengunyah-ngunyah rambutku, mengubah rambutku menjadi gumpalan lengket, tetapi aku nyaris tidak memperhatikannya. Kita harus bertahan sesuai rencana. Kita membutuhkan Ra. Maed dan kekacauan harus seimbang, bukan? Kalau Apophis bangkit, Ra juga harus bangkit. Walt memutar-mutar cincinnya. Tapi, kalau Apophis ingin Ra bangun kembali,
Kalau dia pikir itu akan membantunya menghancurkan dunia, kita harus yakin bahwa Apophis salah. Aku ingat sesuatu yang dikatakan Ranjas kepadaku. Kita memilih untuk percaya kepada Maat. Apophis tak bisa membayangkan bahwa akan ada orang yang bisa mempersatukan para dewa dan penyihir, jelasku. Dia mengira kembalinya Ra akan semakin melemahkan kita. Kita harus membuktikan bahwa dia salah. Kita harus menciptakan keteraturan dari kekacauan. Itulah yang selalu dilakukan oleh Mesir. Ini berisiko sangat tinggi, tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa karena kita takut gagal, maka itu berarti kita memberi keuntungan kepada Apophis. Sulit memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat sementara seekor unta menjilati kepala kita, tetapi Walt mengangguk. Si kucing tidak terlihat terlalu bersemangat. Namun, bagaimanapun juga, kucing memang jarang terlihat bersemangat. Jangan menyepelekan Apophis, kata Bast. Kalian belum pernah melawannya. Aku sudah. Itulah sebabnya kau harus kembali secepatnya. Kuceritakan kepadanya mengenai percakapan Vladimir Menshikov dengan Seth, dan rencananya untuk menghancurkan rumah Brooklyn. Bast, teman-teman kita berada dalam bahaya besar. Menshikov mungkin bahkan lebih gila daripada yang disadari Amos. Begitu kau bisa, pergilah ke Brooklyn. Aku punya firasat perlawanan terakhir kita nanti akan berlangsung di sana. Kami akan mendapatkan gulungan ketiga dan menemukan Ra. Aku tidak suka perlawanan terakhir, kata si kucing, tapi kau benar. Situasi sepertinya sangat buruk. Omong-omong, di mana Best dan Charter? Dia menatap dengan curiga ke arah kedua unta. Kau tidak mengubah mereka menjadi binatang-binatang itu, kan? Gagasan yang menarik, sahutku, tapi tidak. Kuceritakan secara singkat apa rencana Charter. Best mendesis marah. Penyimpangan jalan yang konyol. Aku harus bicara dengan si cebol itu soal membiarkanmu pergi sendirian. Aku ini apa? Tak kasat mata. Walt memprotes. Maaf, sayang, aku tidak bermaksud. Kedua mata kucing itu berkedut. Ia lantas batuk-batuk seolah habis menelan gumpalan bulu. Koneksiku dengan dunia ini hampir putus. Semoga berhasil, Sadie. Jalan masuk terbaik menuju makam berada di perkebunan kurma kecil di sebelah tenggara. Carilah menara air berwarna hitam. Dan waspadalah terhadap orang Romawi. Mereka sangat. Kucing itu menggembungkan ekornya. Kemudian, ia mengerjap-ngerjap dan menatap ke sekeliling dengan bingung. Orang Romawi apa? Tanyaku. Mereka sangat apa? Meong. Kucing itu menatapku dengan ekspresi yang mengatakan, siapa kau dan mana makanannya? Kutonjok hidung si unta agar menjauh dari rambutku yang lengket. Ayo, Walt, gerutuku. Mari kita cari beberapa mumi. Kami memberi si kucing beberapa potong daging asap dan sedikit air dari perbekalan kami. Tidak seenak ikan dan susu, tetapi si kucing tampaknya cukup senang. Mengingat kucing itu dekat dengan oasis dan jelas lebih tahu daerah sekitar dibanding kami meninggalkan kucing itu dan membiarkan dia menghabiskan makanannya. Walt mengubah kembali unta-unta kami menjadi jimat, syukurlah, dan kami berjalan kaki menuju Baharia. Perkebunan kurma itu tidak sulit ditemukan. Menara air berwarna hitam bertengger di ujung lahan perkebunan dan merupakan bangunan tertinggi yang dapat dilihat. Kami berjalan menuju tempat itu, berkelok-kelok melewati berhektare-hektare pohon palem yang memberi sedikit naungan dari terik matahari. Sebuah rumah pertanian dari bata jemur berdiri di kejauhan, tetapi kami tidak melihat satu orang pun. Barangkali orang Mesir tahu sebaiknya tidak keluar rumah pada siang hari bolong. Ketika kami mencapai menara air itu, tidak ada pintu masuk makam yang kelihatan. Menara itu sepertinya sangat tua. 4 tiang besi berkarat menopang sebuah tangki bundar seukuran garasi sekitar 15 meter di udara. Tangki itu mengalami kebocoran kecil. Setiap beberapa detik,
air menetes dari tangki dan menghantam pasir keras di bawahnya. Tidak banyak hal lain yang terlihat kecuali beberapa pohon palem lagi, beberapa perkakas pertanian yang sudah karatan, dan sebuah papan tripleks lapuk yang tergeletak di tanah. Papan itu dicat semprot dalam bahasa Arab dan Inggris, barangkali upaya si pemilik kebun untuk menjual perkakasnya di pasar. Tulisan bahasa Inggrisnya berbunyi, kurma harga terbaik. Pepsi dingin. Pepsi? Tanyaku. Pepsi, kata Walt, aku pernah membaca soal itu di internet. Tidak ada huruf P dalam bahasa Arab. Semua orang di sini menyebut minuman soda itu sebagai Pepsi. Jadi, kita harus minum Pepsi untuk teman makan pizza? Siapa tahu? Aku mendengkus. Kalau ini situs penggalian yang terkenal, bukankah seharusnya lebih banyak aktivitas? Arkeolog? Loket karcis? Penjual souvenir? Mungkin Bast menunjukkan pintu masuk rahasia kepada kita, Walt berkomentar. Ini lebih baik daripada melewati sekelompok satpam dan penjaga secara diam-diam. Jalan masuk rahasia terdengar cukup menarik, tetapi kecuali menara air itu adalah teleporter sihir atau salah satu pohon kurma ini memiliki pintu tersembunyi, aku tidak yakin di mana gerangan pintu masuk yang sangat membantu ini berada. Aku menendang papan Pepsi tadi. Tidak ada apa-apa di bawahnya kecuali pasir lagi, yang perlahan-lahan berubah menjadi lumpur akibat tetesan air dari menara bocor. Kemudian, aku menatap lebih cermat pada bidang basah di tanah itu. Tunggu sebentar. Aku berlutut. Air itu mengumpul di dalam sebuah parit kecil, seolah pasirnya merembes ke dalam sebuah retakan di bawah tanah. Celah itu sepanjang sekitar 1 meter dan tidak lebih lebar daripada sebatang pensil, tetapi bentuknya terlalu lurus sehingga tidak mungkin alamiah. Kugali pasirnya. 6 sentimeter kemudian, kuku-kukuku menggaruk batu. Bantu aku membersihkan ini, aku berkata kepada Walt. 1 menit kemudian, kami menyingkap sebongkah batu pelapis jalan berbentuk ceper berukuran sekitar 1 meter persegi. Aku berusaha memasukkan jari jemariku ke bawah tepiannya yang basah, tetapi batu itu terlalu tebal dan berat untuk diangkat. Kita bisa menggunakan sesuatu sebagai pengungkit, Walt menyarankan, mencungkilnya hingga lepas. Atau, ujarku, mundurlah. Walt tampak siap memprotes, tetapi ketika aku mengeluarkan tongkatku, dia tahu dia sebaiknya menyingkir. Dengan pemahaman baruku mengenai sihir dewata, aku tidak terlalu memikirkan apa yang kuperlukan, tetapi lebih pada merasakan keterhubunganku dengan Isis. Aku mengingat momen ketika Isis menemukan peti mati suaminya tertanam di dalam batang pohon cipres, dan dalam kemarahan dan keputusasaan, dia meledakkan pohon itu hingga terbelah. Kusalurkan emosi tersebut dan menunjuk ke arah batu itu. Hadi! Kabar baik, mantra itu bekerja bahkan lebih baik daripada sewaktu di St. Petersburg. Hieroglif menyala di ujung tongkatku, dan batu itu meledak menjadi puing-puing, menampakkan sebuah liang gelap di bawahnya. Kabar buruk, bukan hanya itu yang kuhancurkan. Di sekitar lubang, tanah mulai runtuh. Walt dan aku cepat-cepat mundur saat semakin banyak batu berjatuhan ke dalam lubang, dan kusadari bahwa aku baru saja menghancurkan seluruh atap ruangan bawah tanah. Lubang itu semakin melebar hingga mencapai tiang penopang menara air. Menara air mulai berderak-derak dan bergoyang-goyang. Lari! Pekik Walt. Kami tidak berhenti berlari hingga kami bersembunyi di balik sebatang pohon palem berjarak 30 meter dari situ. Menara air itu memancarkan 100 bocoran yang berbeda, bergoyang-goyang hebat seperti pria mabuk, kemudian roboh ke arah kami dan hancur lebur, membuat kami basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki dan mengirimkan banjir ke deretan pohon palem. Suaranya begitu memekakkan telinga, sehingga pasti terdengar di seluruh penjuru oasis tersebut. Yupes, ucapku. Walt menatapku seolah aku ini gila. Kurasa aku memang seperti yang dia pikirkan. Namun, meledakkan berbagai hal memang sungguh menggoda, bukan?
kami berlari menuju kawah Memorial Sadie Kane. Lubang itu sekarang berukuran sebesar kolam renang. 5 meter di bawah sana, di bawah segundukan pasir dan batu, terdapat berderet-deret mumi, semuanya terbungkus kain tua dan diletakkan di atas lempengan batu. Mumi-mumi itu sekarang sudah gepeng, tetapi bisa ku ketahui bahwa mereka dulunya dicat terang dengan warna merah, biru, dan emas. Mumi-mumi emas. Walt tampak terguncang hebat. Bagian dari jaringan makam yang belum tergali. Kau baru saja merusakkan, aku sudah bilang UPS. Sekarang, bantu aku turun, sebelum pemilik menara air ini muncul sambil membawa senapan. 16. Tetapi tidak sejahat orang-orang Romawi Sadie sebenarnya, mumi-mumi di ruangan itu sebagian besar sudah rusak, akibat air yang menetes dari menara bocor di atas. Tambahkan saja air kepada mumi untuk menghasilkan bau yang benar-benar busuk. Kami memanjati puing-puing itu dan menemukan sebuah koridor yang mengarah lebih dalam ke bawah tanah. Aku tak tahu apakah koridor itu alami atau buatan manusia, tetapi koridor itu berkelok-kelok sepanjang 40 meter melewati batu padat sebelum membuka ke ruang permakaman lain. Ruangan yang ini belum rusak oleh air. Semuanya masih luar biasa awet. Walt membawa senter, dan dalam cahaya remang-remang, pada lempengan batu dan ceruk-ceruk yang terpahat di sepanjang dinding, mumi-mumi bercat emas tampak gemerlapan. Setidaknya, ada 100 mumi di ruangan ini saja, dan ada koridor-koridor lain lagi yang menuju ke segala arah. Walt menyorotkan lampunya ke arah 3 mumi yang terbaring bersama di sebuah panggung yang berada di tengah. Tubuh mereka terbungkus rapat dengan kain linen. Jadi, mereka lebih terlihat seperti pin bowling. Gambar mereka terlukis pada linen itu dengan detail yang cermat, tangan yang terlipat di atas dada, batu-batu permata yang menghiasi leher, sandal dan kilt yang mereka kenakan, serta sekumpulan hieroglif perlindungan serta gambar-gambar dewa di pinggir setiap sisi. Semua ini merupakan kesenian khas Mesir, tetapi wajah mereka dilukis dengan gaya yang benar-benar berbeda. Potret realistis yang terlihat diambil dari tempat lain lantas ditempel di bagian kepala mumi. Di sebelah kiri, terdapat seorang pria dengan wajah tirus berjanggut serta mata hitam yang sedih. Di sebelah kanan, terbaring seorang wanita cantik dengan rambut ikal coklat kemerahan. Namun, yang benar-benar menyentuh hatiku adalah mumi yang berada di tengah. Tubuhnya kecil, jelas seorang anak kecil. Potretnya menunjukkan gambar seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 tahun. Matanya mirip si pria sementara rambutnya mirip si wanita. Satu keluarga, tebak Walt, dikuburkan bersama-sama. Ada sesuatu yang terselip di bawah siku kanan si anak, sebuah kuda-kudaan kayu berukuran kecil, barangkali mainan favoritnya. Meskipun keluarga ini telah mati ribuan tahun, mau tak mau mataku menjadi agak basah. Ini sungguh menyedihkan. Apa, ya, penyebab kematian mereka? Aku bertanya-tanya. Dari koridor persis di depan kami, sebuah suara menggema, penyakit mematikan. Tongkatku langsung berada di tangan. Walt mengarahkan senternya ke ambang pintu, dan sesosok hantu melangkah memasuki ruangan. Setidaknya, aku mengasumsikan itu adalah hantu karena dia tembus pandang. Dia adalah sesosok pria tua gendut dengan rambut putih terpangkas pendek, dagu bergelambir seperti anjing bulldog, dan raut muka marah. Dia mengenakan jubah gaya Romawi dan celak. Jadi, dia terlihat agak mirip Winston Churchill jika mantan Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia Kedua itu menyelenggarakan pesta toga dan wajahnya digambari. Baru mati? Dia memandangi kami dengan waspada. Sudah lama sekali aku tidak melihat pendatang baru. Di mana jasad kalian? Walt dan aku saling lirik. Sebenarnya, jawabku, kami sedang mengenakannya. Alis hantu itu langsung terangkat. Di Immortales. Kalian masih hidup? Sejauh ini begitu, sahut Walt. Kalau begitu, kalian membawa sesaji? Pria tadi menggosok-gosokkan kedua tangannya. Oh,
Mereka memang bilang kalian akan datang, tapi kami sudah menunggu selama berabad-abad. Dari mana saja kalian? NG. Aku tidak ingin mengecewakan hantu, terutama karena dia mulai bersinar-sinar lebih terang, yang dalam sihir kerap kali merupakan pendahuluan sebuah ledakan. Mungkin kami harus memperkenalkan diri. Aku Sadie Kane. Ini Walt tentu saja. Kalian perlu namaku untuk mantra. Hantu itu berdeham. Namaku adalah Appius Claudius Iratus. Aku merasa bahwa seharusnya aku terkesan. Baiklah. Sepertinya itu bukan nama Mesir, ya? Hantu itu tampak tersinggung. Romawi, tentu saja. Karena pada awalnya mengikuti adat istiadat Mesir terkutuk itulah kami semua berada di sini. Sudah cukup buruk aku ditempatkan di oasis telantar ini seolah Roma perlu sepasukan orang untuk menjaga perkebunan kurma. Kemudian, aku mendapat nasib sial jatuh sakit. Kubilang kepada istriku di ranjang kematianku, Lobelia, pemakaman Romawi gaya lama. Tidak usah menggunakan omong kosong lokal. Tapi, tidak. Dia tidak pernah mendengarkan. Harus memumikanku, sehingga baku terperangkap di sini selamanya. Dasar perempuan! Dia barangkali pindah ke Roma lagi dan mati secara layak. Lobelia? Aku bertanya karena sungguh aku tidak terlalu mendengarkan setelah itu. Orang tua macam apa yang menamai anak mereka Lobelia? Hantu itu mendengkus dan melipat kedua tangannya. Tapi, kalian tidak ingin mendengarku mengoceh terus, bukan? Kalian boleh memanggilku Claude si gila. Itu terjemahan namaku dalam bahasa kalian. Aku penasaran bagaimana sesosok hantu Romawi bisa bicara dalam bahasa Inggris atau apakah aku sekadar memahami perkataannya melalui sejenis telepati. Bagaimanapun, aku tidak lega mendapati bahwa namanya adalah Claude si gila. NG. Walt mengangkat tangannya. Apakah gila yang berarti tergila-gila? Atau gila yang berarti sinting? Ya, jawab Claude. Nah, mengenai sesaji itu. Aku melihat tongkat sihir, dan jimat. Jadi, kuduga kalian adalah pendeta Dewan Kehidupan setempat? Bagus, bagus. Kalau begitu kalian tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Aku membenarkan dengan penuh semangat. Ya, bisa dibilang begitu. Kedua mata Claude menyipit. Oh, Jupiter. Kalian orang baru, ya? Apakah kuil kalian menjelaskan masalahnya kepada kalian? NG. Dia bergegas menuju keluarga mumi yang tadi kami pandangi. Ini Lucius, Flavia, dan si kecil Purpens. Mereka meninggal karena wabah mematikan. Aku sudah di sini sangat lama. Jadi, aku bisa menceritakan kisah hampir semua. Orang. Mereka bicara kepadamu? Aku menjauh dari keluarga mumi itu. Tiba-tiba saja si kecil Purpens tidak tampak imut lagi. Claude si gila mengayun-ayunkan tangannya dengan tidak sabar. Kadang-kadang. Tidak sesering pada masa lalu. Roh-roh mereka sekarang lebih banyak tidur. Intinya, tidak peduli betapa buruk kematian orang-orang ini, nasib mereka setelah mati jauh lebih buruk. Kami semua orang-orang Romawi yang tinggal di Mesir mendapatkan pemakaman ala Mesir. Adat lokal, pendeta lokal, memumikan mayat untuk kehidupan setelahnya, dan sebagainya. Kami mengira kami sudah aman 2 agama, 2 kali lipat asuransi. Masalahnya, kalian para pendeta Mesir bodoh tidak lagi memahami pekerjaan kalian. Pada saat kami orang Romawi datang, sebagian besar pengetahuan sihir kalian sudah hilang. Tapi, apakah kalian memberitahukan hal itu kepada kami? Tidak. Kalian senang-senang saja menerima uang kami dan menunaikan tugas kalian dengan payah. Aku mundur lagi sedikit, menjauh dari Claude si gila, yang sekarang bersinar-sinar dengan sangat membahayakan. Ya,
Aku yakin Dewan Kehidupan punya nomor layanan pelanggan, untuk itu kalian tidak boleh setengah-setengah dalam ritual Mesir, gerutunya. Akhirnya, tubuh kami dijadikan mumi dan jiwa abadi kami tertambat pada mumi kami dan tak ada yang menindaklanjuti. Tidak ada yang membuat sesaji untuk memberi makan bak kami. Tahukah kalian betapa laparnya aku? Kami punya beberapa potong daging asap, Walt menawarkan. Kami tak bisa pergi ke alam Pluto seperti orang Romawi yang baik, Claude si gila terus bicara, karena tubuh kami dipersiapkan untuk kehidupan alam baka yang berbeda. Kami tak bisa pergi ke Duat, karena kami belum diberi ritual Mesir yang sepatutnya. Jiwa-jiwa kami tertambat di sini, melekat pada tubuh-tubuh ini. Tahukah kalian betapa membosankannya di bawah sini? Jadi, kalau kau ini aku bertanya, kenapa tubuhmu tidak berbentuk burung? Sudah kubilang. Kami semua campur aduk, bukan hantu Romawi murni, bukan pula bayang sempurna. Kalau aku punya sayap, percayalah kepadaku, aku akan terbang keluar dari sini. Omong-omong, tahun berapa ini? Siapa rajanya sekarang? Oh, namanya adalah Walter Batuk, kemudian buru-buru melanjutkan, kau tahu, Claude, aku yakin kami bisa membantumu. Benarkah? Ujarku. Oh, benar. Kami memang bisa. Walt mengangguk memberi semangat. Masalahnya, kami harus menemukan sesuatu terlebih dahulu. Sebuah gulungan, aku menambahkan. Bagian dari kitab Ra. Claude menggaruk-garuk gelambir besar di dagunya. Dan ini akan membantu kalian mengirim jiwa-jiwa kami ke kehidupan akhirat? Ya, ujarku. Ya, jawab Walt. Mungkin, timpalku, kami tidak benar-benar tahu sampai kami menemukannya. Begini, benda itu seharusnya bisa membangunkan Ra, yang akan membantu dewa-dewi Mesir. Kurasa itu akan meningkatkan peluangmu untuk masuk ke alam baka. Lagi pula, aku berteman baik dengan dewa-dewi Mesir. Mereka sering datang untuk minum teh. Kalau kau membantu kami, aku bisa menyinggung masalahmu ketika sedang mengobrol. Sejujurnya, aku hanya mengarang-ngarang cerita. Aku yakin ini akan mengagetkanmu, tetapi kadang-kadang aku melantur ketika gugup. Oh, berhentilah tertawa, Charter. Bagaimanapun, ekspresi Claude si gila menjadi lebih licik. Dia mengamati kami seolah sedang memperkirakan nilai rekening ban kami. Aku bertanya-tanya apakah di Kekaisaran Romawi dulu ada pedagang kereta bekas, dan apakah Claude adalah salah satu di antara pedagang itu. Kubayangkan dia membintangi iklan ala Romawi dalam balutan toga kotak-kotak. Aku pasti gila membagikan kereta dengan harga serendah ini. Berteman baik dengan dewa-dewi Mesir, renungnya, menyinggung tentang masalahku ketika sedang mengobrol, katamu. Kemudian, dia menoleh ke arah Walt. Ekspresi Claude begitu penuh perhitungan, begitu bernafsu, sampai membuat kulitku gatal. Kalau gulungan yang kalian cari sudah kuno, benda itu pasti berada di bagian tertua katakomba ini. Kalian tahu, beberapa penduduk setempat dikubur di sana, jauh sebelum kami orang-orang Romawi datang. Mereka semua sudah pindah ke Duat sekarang. Mereka tidak kesulitan memasuki Duat. Tapi, lokasi penguburan mereka masih utuh, banyak relik dan sebagainya. Kau mau menunjukkannya kepada kami? Walt bertanya, dengan suara yang jauh lebih bersemangat daripada yang bisa kukeluarkan. Oh, ya. Claude si gila memperlihatkan senyum pedagang kereta bekas terbaiknya. Dan, setelah itu, kita akan bicara mengenai imbalan yang sesuai, ya? Mari, teman-temanku. Tempatnya tidak jauh. Catatan untuk diri sendiri, jika ada hantu menawarkan diri untuk memandumu masuk lebih jauh ke dalam sebuah permakaman dan jika pada namanya tercantum kata gila, lebih baik tolak saja. Saat kami melintasi terowongan dan ruangan demi ruangan, Claude si gila memberi kami penjelasan tanpa henti mengenai berbagai mumi. Caligula si pedagang kurma, nama yang sangat jelek. Tapi,
begitu kita dinamai seperti seorang raja, meskipun raja yang sinting, kita tak bisa berbuat banyak. Dia mati akibat bertaruh dengan seseorang bahwa dia bisa mencium kalajengking. Faren si pedagang budak, pria yang menjijikkan, berusaha mencampuri urusan gladiator. Kalau kau memberikan pedang kepada budak, ya bisa ditebak bagaimana dia mati. Octavia, istri komandan legionnya, dia benar-benar menjadi seperti orang lokal. Sampai kucingnya saja dimumikan. Dia bahkan percaya dia adalah keturunan Fir'aun dan mencoba bergabung dengan roh ISIS. Sudah jelas kematiannya menyakitkan. Dia menyeringai ke arahku seolah ini sangat lucu. Aku berusaha agar tidak terlihat ketakutan. Yang paling membuatku terkesan adalah betapa banyaknya jumlah dan ragam mumi-mumi itu. Sebagian mumi dibungkus dengan emas sungguhan. Potret mereka sangat mirip aslinya, mata mereka seperti mengikutiku saat kami melintas. Mumi-mumi itu diletakkan di atas lempengan pualam yang dihiasi ukir-ukiran rumit dan dikelilingi oleh benda-benda berharga, perhiasan, vas, bahkan beberapa syapti. Mumi-mumi lain terlihat seperti dibuat oleh anak-anak kelompok bermain yang sedang mengikuti pelajaran seni rupa. Mereka dibungkus asal-asalan, dihiasi hieroglif yang goyah serta gambar dewa-dewi seukuran lidi. Potret mereka tidak jauh lebih baik daripada gambar yang bisa kubuat dengan kata lain, amat sangat jelek. Tubuh mereka dijejalkan tumpuk 3 di ceruk-ceruk yang dangkal, atau sekadar ditumpuk di pojokan ruangan. Ketika aku bertanya tentang mayat-mayat itu, Claude si gila hanya mencemooh. Rakyat jelata. Para peniru. Tidak punya uang untuk membayar seniman dan ritual pemakaman, jadi mereka mencoba melakukannya semampu mereka. Aku menatap potret mumi terdekat, wajah wanita itu digambar dengan lukisan tangan yang kasar. Aku penasaran apakah anak-anaknya yang berduka yang telah membuatnya sebuah hadiah terakhir untuk ibunda mereka. Meskipun kualitasnya buruk, aku menganggapnya cukup manis. Mereka tidak punya uang dan keterampilan artistik, tetapi mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengirim wanita ini dengan penuh kasih ke alam baka. Wanita seperti itu layak mendapat kesempatan untuk bahagia di alam baka, meskipun dia tidak mampu membayarnya. Sudah cukup banyak kecongkakan di dunia ini tanpa harus mengekspornya ke akhirat. Walt berjalan perlahan di belakang kami, tanpa berkata-kata. Dia menyorotkan lampu senternya kepada mumi ini atau itu seolah merenungkan nasib masing-masing mumi. Aku bertanya-tanya apakah dia tengah memikirkan Raja Tut, leluhurnya yang terkenal yang makamnya pernah berada di dalam gua yang tidak terlalu berbeda dengan tempat ini. Setelah beberapa terowongan panjang dan ruangan lain yang penuh sesak dengan mumi, kami tiba di sebuah ruang permakaman yang jelas tampak lebih tua. Lukisan-lukisan dindingnya telah memudar, tetapi terlihat lebih asli Mesir, dengan orang-orang yang berjalan miring dan hieroglif yang benar-benar membentuk kata, bukan sekadar menjadi dekorasi. Sebagai ganti potret wajah realistis, mumi-mumi di sini digambari wajah yang sedang tersenyum dan bermata lebar seperti yang biasa kulihat pada sebagian besar topeng kematian Mesir. Beberapa mumi telah remuk menjadi debu. Yang lain dibungkus dalam sarkofagus batu. Penduduk lokal, Claude si gila menegaskan, para bangsawan Mesir dari zaman sebelum Romawi mengambil alih kekuasaan. Yang kalian cari seharusnya berada di suatu tempat dalam area ini. Aku memeriksa ruangan itu sekilas. Satu-satunya pintu yang lain dirintangi oleh reruntuhan dan batu-batu besar. Sementara Walt mulai mencari, aku ingat apa yang dikatakan oleh Bast bahwa kedua gulungan kitab Ra pertama mungkin bisa membantuku menemukan gulungan ketiga. Ku keluarkan kedua benda itu dari tasku, berharap gulungan-gulungan itu akan menunjukkan arah seperti tongkat pencari air, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dari sisi seberang ruangan, Walt berseru, "Apa ini?" Dia tengah berdiri di depan semacam kuil sebuah ceruk yang dibuat pada dinding, dengan patung seorang pria terbungkus seperti mumi. Patung itu dipahat dari kayu, dihiasi permata dan logam-logam berharga.
Bahan pembungkusnya berkilauan seperti mutiara dalam cahaya lampu senter. Dia memegang sebatang tongkat emas dengan simbol jet perak di bagian atasnya. Di sekitar kakinya, terdapat beberapa hewan pengerat yang terbuat dari emas, mungkin tikus. Kulit wajahnya memancarkan kilau berwarna biru kehijauan. Itu ayahku, aku menebak. Maksudku Osiris, bukan? Claude mengangkat alisnya. Ayahmu? Untunglah, Walt menyelamatkanku dari keharusan menjelaskan. Bukan, katanya. Lihat janggutnya. Janggut patung itu agak tidak biasa. Ukurannya setipis pensil, bermula dari cambang di sekitar garis rahangnya, dengan segelintir bulu yang lurus sempurna menjuntai membentuk janggut seperti kambing, seolah ada yang menggambar janggut itu dengan pena minyak kemudian menancapkan pena tersebut ke dagunya. Dan, hiasan lehernya, lanjut Walt. Ada semacam rumbai yang menjuntai di bagian belakang. Itu tidak ada pada Osiris. Sementara hewan-hewan di kakinya itu, apakah itu tikus? Aku ingat suatu cerita mengenai tikus, kukira kalian ini pendeta. Claude si gila menggerutu jengkel. Sudah jelas dewa itu adalah Tah. Pah. Aku sudah pernah mendengar beberapa nama dewa Mesir yang aneh, tetapi yang ini baru untukku. Tah, putra Pitoi? Apakah dia itu dewa meludah? Claude menatap marah kepadaku. Apakah kau selalu bersikap sekurang ajar ini? Biasanya lebih. Anak baru dan pendurhaka, katanya. Beruntung sekali aku. Ya, nak, seharusnya aku tidak perlu mengajarimu mengenai dewa-dewimu sendiri, tapi setahuku, Tah adalah dewa para perajin. Kami membandingkannya dengan dewa Romawi kami, Vulcan. Kalau begitu, apa yang dia lakukan di dalam makam? Tanya Walt. Claude menggaruk-garuk kepalanya yang tidak ada. Aku tidak pernah yakin, sebenarnya. Kau tidak melihatnya di sebagian besar ritus pemakaman Mesir. Walt menunjuk tongkat si patung. Ketika aku mengamatinya lebih cermat, kusadari bahwa simbol jet itu dipadukan dengan sesuatu yang lain, lengkung di bagian atas yang anehnya terasa tidak asing. Itu lambang Was, kata Walt, artinya kekuasaan. Banyak dewa yang memiliki tongkat seperti itu, tapi aku tak pernah menyadari bahwa bentuknya terlihat seperti sergah Claude tidak sabar. Pisau pendeta untuk upacara membuka mulut orang mati. Sungguh, kalian pendeta Mesir memang payah sekali. Tidak heran kami menaklukkan kalian dengan begitu mudah. Tanganku bertindak sendiri, meraih ke dalam tasku dan mengeluarkan pisau netjeri hitam yang diberikan Anubis kepadaku. Mata Claude berkilat-kilat. Ah, jadi kalian tidak sangat payah. Ini sempurna. Dengan pisau itu dan mantra yang tepat, kalian seharusnya bisa menyentuh mumiku dan melepaskanku kedua. Tidak, tukasku, tidak, lebih dari itu. Pisau ini, kitab Ra, patung dewa ludah. Semua ini berhubungan, entah bagaimana. Wajah Walt berbinar-binar. Sadi, Tah lebih dari sekadar dewa para perajin, bukan? Bukankah dia disebut dewa pembuka? NG, mungkin. Kupikir kau yang mengajarkan itu kepada kami. Atau barangkali charter. Keping informasi yang membosankan? Barangkali charter. Tapi, itu penting. Walt bersikeras. Tah adalah dewa penciptaan. Dalam beberapa legenda, dia menciptakan jiwa manusia hanya dengan mengucapkan sepatah kata. Dia bisa membangkitkan jiwa apa saja, dan membuka pintu mana saja. Mataku berpindah ke ambang pintu yang dipenuhi puing-puing, satu-satunya jalan keluar lain dari ruangan itu. Membuka pintu mana saja. Kuangkat kedua gulungan Ra dan berjalan menuju terowongan yang runtuh itu. Kedua gulungan tersebut menjadi hangat dan tidak nyaman dipegang. Gulungan terakhir berada di sisi seberang, ujarku. Kita harus melewati reruntuhan ini. Kupegang pisau hitam di satu tangan dan kedua gulungan di tangan yang lain.
Kuucapkan perintah untuk terbukalah. Tidak terjadi apa-apa. Aku kembali ke patung Tah dan mencoba hal yang sama. Tidak berhasil. Hulo, Tah? Seruku. Maaf soal komentar ludah. Begini, kami sedang berusaha mendapatkan gulungan rayang ketiga yang berada di sisi seberang sana. Kurasa kau diletakkan di sini untuk membuka jalan. Jadi, sudikah kiranya kau melakukan hal itu? Tetap saja tidak terjadi apa-apa. God si gila mencengkeram tepian toganya seolah dia ingin sekali mencekik kami dengan itu. Begini, aku tidak tahu kenapa kalian membutuhkan gulungan ini untuk membebaskan kami kalau kalian punya pisau itu. Tapi, kenapa kalian tidak mencoba memberi sesaji? Semua dewa butuh sesaji. Walt menggeledah perbekalannya. Dia meletakkan sekotak jus dan sepotong daging sapi asap di kaki patung tadi. Patung itu tetap tidak melakukan apa-apa. Bahkan, tikus-tikus emas di kakinya kelihatan seperti tidak menginginkan daging asap kami. Dasar dewa ludah sialan. Kuempaskan diriku ke lantai berdebu. Ada mumi di kedua sisiku, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku tidak percaya kami sudah begitu dekat dengan gulungan ketiga, setelah bertarung melawan iblis, dewa-dewi, pembunuh Rusia, dan sekarang kami dihentikan oleh setumpuk batu. Aku tidak suka menyarankan ini, kata Walt, tapi kau bisa meledakkannya dengan mantra Hadi. Dan, meruntuhkan langit-langit di atas kita? Sahutku. Kalian pasti mati, Claude menyepakati. Bukan pengalaman yang kurekomendasikan. Walt berlutut di sebelahku. Pasti ada sesuatu. Dia memeriksa jimat-jimatnya. Claude si gila mondar-mandir di ruangan itu. Aku masih belum mengerti. Kalian ini pendeta. Kalian punya pisau upacara. Kenapa kalian tak bisa membebaskan kami? Pisau itu bukan untukmu. Bentakku. Itu untuk Ra. Walt dan Claude sama-sama menatapku. Aku tidak menyadari hal itu sebelumnya, tetapi begitu mengucapkannya, aku tahu memang itulah yang sebenarnya. Maaf, ujarku, tapi pisau ini digunakan untuk upacara pembukaan mulut, untuk membebaskan jiwa. Aku membutuhkannya nanti untuk membangunkan Ra. Itu sebabnya Anubis memberikannya kepadaku. Kau mengenal Anubis? Claude bertepuk tangan girang. Dia bisa membebaskan kami semua. Dan dia menunjuk Walt. Kau salah satu orang pilihan Anubis, kan? Kau bisa mengambilkan lebih banyak pisau untuk kami kalau kau memerlukannya. Aku merasakan kehadiran dewa itu di sekitarmu begitu kita bertemu. Apakah kau mengabdi kepadanya ketika dia menyadari bahwa kau tengah sekarat? Tunggu dulu, apa? Tanyaku. Walt tak mau menatap mataku. Aku bukan pendeta Anubis. Tapi, sekarat? Aku tersekat. Bagaimana kau bisa sekarat? Claude gila tampak tidak percaya. Maksudmu kau tidak tahu? Dia terkena kutukan Fir'aun kuno. Kami tidak terlalu banyak melihat itu di zamanku, tapi aku mengenalinya. Kadang-kadang, seseorang dari salah satu silsilah kerajaan Mesir kuno Claude, diamlah, tukasku. Walt, bicaralah. Bagaimana cara kerja kutukan ini? Dalam cahaya remang-remang, Walt tampak lebih kurus dan lebih tua. Pada dinding di belakangnya, bayangannya menjulang seperti sesosok monster buruk rupa. Kutukan Akhenaton menurun dalam keluargaku, jelasnya, semacam penyakit genetis. Tidak setiap generasi, tidak semua orang, tapi ketika menyerang, akibatnya parah. Tut meninggal pada usia 19 tahun. Sebagian besar lainnya 12 tahun, 13 tahun. Aku sekarang 16 tahun. Ayahku pada umur 18 tahun. Aku tak pernah mengenalnya. 18. Itu saja memunculkan serombongan pertanyaan baru. Tetapi aku berusaha untuk tetap fokus.
tidak bisakah disembuhkan? Rasa bersalah melandaku, dan aku merasa benar-benar tolol. Oh, Tuhan. Itu sebabnya kau bicara dengan Jas. Dia seorang penyembuh. Walt mengangguk muram. Kupikir dia mungkin mengetahui mantra-mantra yang tidak dapat kutemukan. Keluarga ayahku mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencarinya. Ibuku telah berusaha mencari obatnya sejak aku lahir. Dokter-dokter di Seattle tak bisa melakukan apa-apa. Dokter, ujar Claude si gila dengan jijik. Ada seorang dokter di legionku, sangat suka menaruh lintah di kakiku. Hanya membuat sakitku semakin parah. Sekarang, mengenai hubungan dengan Anubis dan menggunakan pisau itu. Walt menggeleng. Claude, kami akan mencoba membantumu, tapi bukan dengan pisau itu. Aku tahu benda-benda sihir. Aku cukup yakin pisau itu hanya bisa digunakan satu kali, dan kami tak bisa begitu saja membuat pisau yang lain. Kalau Sadie membutuhkannya untuk Ra, dia tak bisa mengambil risiko menggunakannya sebelum itu. Alasan saja. Claude meraung. Kalau kau tidak tutup mulut, aku memperingatkan, aku akan mencari mumimu dan menggambar kumis pada potretmu. Claude berubah menjadi seputih seputih mayat. Kau tidak mungkin berani. Walt, panggilku, berusaha mengabaikan orang Romawi itu. Apakah Jas bisa membantu? Dia berusaha semampunya. Tapi, kutukan itu sudah membuat bingung para penyembuh selama ribuan tahun. Dokter-dokter modern beranggapan itu berhubungan dengan anemia sel sabit, tapi mereka juga tidak yakin. Selama berabad-abad, mereka berusaha mencari tahu bagaimana Raja Tut meninggal, dan mereka tak bisa menemukan kata sepakat. Sebagian berpendapat akibat racun. Sebagian bilang penyakit genetis. Itu akibat kutukan, tapi tentu saja mereka tak bisa mengatakannya. Apakah tidak ada jalan keluar? Maksudku, kita mengenal dewa-dewi. Barangkali aku bisa menyembuhkanmu seperti Isis menyembuhkan Ra. Kalau aku tahu nama rahasiamu Sadie, aku sudah pernah memikirkan itu, kata Walt. Aku sudah memikirkan segalanya. Kutukan itu tidak dapat disembuhkan. Hanya bisa diperlambat kalau aku menghindari sihir. Itu sebabnya aku menekuni jimat. Jimat sudah terlebih dahulu menyimpan sihir. Jadi, tidak memerlukan terlalu banyak sihir dari penggunanya. Tapi, itu hanya sedikit membantu. Aku terlahir untuk melakukan sihir. Jadi, apapun yang kulakukan, kutukan itu berkembang dalam diriku. Kadang-kadang tidak sangat parah. Kadang-kadang seluruh tubuhku kesakitan. Ketika aku melakukan sihir, sakitnya bertambah parah. Dan, semakin sering kau melakukan semakin cepat aku mati. Aku memukul dadanya. Aku tak bisa menahannya. Seluruh rasa sedih dan bersalah langsung berubah menjadi kemarahan. Dasar bodoh! Kenapa kau di sini, kalau begitu? Seharusnya kau tolak aku mentah-mentah. Bess sudah memperingatkanmu untuk tetap di Brooklyn. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Yang kukatakan sebelumnya tentang mata Walt yang tidak membuatku meleleh? Aku menariknya kembali. Ketika dia menatapku di dalam makam berdebu itu, kedua matanya sama gelap, sama lembut, dan sama sedihnya seperti mata Anubis. Aku toh tetap akan mati, Sadie. Aku ingin hidupku punya arti. Dan, aku ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu denganmu. Itu lebih menyakitkan bagiku daripada tonjokan di dada. Jauh lebih menyakitkan. Rasanya, aku ingin menciumnya. Atau mungkin menamparnya. Namun, Claude si gila bukanlah penonton yang simpatik. Manis sekali, aku yakin, tapi kalian menjanjikan imbalan untukku. Kembalilah ke makam orang Romawi. Lepaskan jiwaku dari mumiku. Kemudian, lepaskan yang lain.
Setelah itu, kalian boleh berbuat sesukanya. Yang lain? Tanyaku. Apa kau gila? Dia memelotot ke arahku. Pertanyaan tolol, aku mengakui. Tapi, ada ribuan mumi. Kami cuma punya sebilah pisau. Kalian sudah berjanji. Kami tidak berjanji, tukasku. Kau bilang kita akan membicarakan soal imbalan setelah kami menemukan gulungan itu. Kami tidak menemukan apa-apa selain jalan buntu di sini. Hantu itu menggeram, lebih mirip serigala daripada manusia. Kalau kalian tidak mau mendatangi kami, katanya, kami yang akan mendatangi kalian. Rohnya bersinar-sinar, kemudian menghilang dalam sekejap. Aku memandang gugup ke arah Walt. Apa maksud perkataannya itu? Entahlah, jawab Walt. Tapi, kita harus mencari tahu cara menembus puing-puing itu dan keluar dari sini segera. Meskipun telah berusaha semampu kami, tak ada yang terjadi dengan segera. Kami tak bisa menggerakkan puing-puing itu. Terlalu banyak batu besar. Kami tak bisa menggali di sekitar, di atas, atau di bawahnya. Aku tidak berani mengambil risiko merapalkan mantra hadi atau menggunakan sihir pisau hitam. Walt tidak punya jimat yang bisa membantu. Aku sungguh-sungguh kebingungan. Patung tak tersenyum kepada kami, tetapi tidak memberikan saran yang membantu, juga tidak terlihat tertarik kepada daging asap serta jus tadi. Akhirnya, dengan berselubung debu dan berlumuran keringat, aku menjatuhkan diri ke atas sebuah sarkofagus batu dan mengamati jari jemariku yang melepuh. Walt duduk di sebelahku. Jangan menyerah. Pasti ada jalan. Apa iya? Tanyaku, merasa sangat kesal. Seperti pasti ada obat untukmu? Bagaimana kalau tidak ada? Bagaimana kalau? Suaraku pecah. Walt memalingkan wajahnya sehingga tersembunyi di balik bayang-bayang. Maafkan aku, ujarku. Itu jahat. Tapi, aku tidak sanggup menghadapinya kalau... Aku bingung. Aku tidak tahu harus berkata apa, atau apa yang kurasakan. Yang ku tahu hanyalah, aku tidak ingin kehilangan Walt. Apakah kau bersungguh-sungguh? Tanyaku. Saat kau bilang ingin menghabiskan waktu, kau tahu. Walt mengangkat bahu. Bukankah itu sudah jelas? Aku tidak menjawab, tetapi yang benar saja tidak ada yang jelas dengan anak lelaki. Untuk makhluk sesederhana itu, mereka cukup membingungkan. Kubayangkan wajahku merah padam. Jadi, kuputuskan untuk mengganti topik pembicaraan. God bilang dia merasakan jiwa Anubis di sekitarmu. Kau sering bicara dengan Anubis? Walt memutar-mutar cincinnya. Kupikir barangkali dia bisa membantuku. Mungkin memberiku sedikit tambahan waktu sebelum hidupku berakhir. Aku ingin hidup cukup lama untuk membantumu mengalahkan Apophis. Dengan begitu, aku akan merasa telah melakukan sesuatu dalam hidupku. Dan, ada alasan-alasan lain yang membuatku ingin bicara dengannya. Tentang suatu kekuatan yang mulai kumiliki. Kekuatan macam apa? Sekarang, giliran Walt yang mengubah topik pembicaraan. Dia menatap kedua tangannya seolah tangan itu telah berubah menjadi senjata berbahaya. Begini, aku nyaris tidak datang ke Brooklyn. Ketika aku mendapat jimat jet itu kode yang kalian kirim ibuku tidak ingin aku pergi. Dia tahu bahwa belajar sihir akan membuat kutukanku menguat. Sebagian dari diriku tidak berani pergi. Sebagian lagi marah. Rasanya seperti lelucon yang kejam. Kalian menawarkan untuk mengajariku sihir padahal aku tahu aku tidak akan bertahan hidup lebih dari 1 atau 2 tahun. 1 atau 2 tahun? Aku nyaris tak bisa bernapas. Aku selalu mengira setahun adalah waktu yang sangat lama. Aku menunggu amat sangat lama untuk menjadi 13 tahun. Dan, tiap tahun ajaran sekolah terasa seperti berlangsung selamanya.
Namun, mendadak 2 tahun terasa terlalu singkat. Aku baru akan berusia 15 tahun, bahkan belum boleh menyetir. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya mengetahui bahwa aku akan mati dalam waktu 2 tahun, mungkin lebih cepat dari itu, jika aku terus melakukan apa yang menjadi takdirku sejak lahir, mempraktikkan sihir. Kalau begitu, kenapa kau datang ke Brooklyn? Aku harus melakukannya, kata Walt. Aku sudah menjalani seluruh hidupku di bawah ancaman kematian. Ibuku membuat segala sesuatunya begitu serius, begitu besar. Tapi, ketika aku tiba di Brooklyn, aku merasa seolah aku punya takdir, punya tujuan. Bahkan, kalaupun kutukanku menjadi semakin menyakitkan, itu layak dijalani. Tapi, itu sungguh tidak adil. Walt menatapku, dan aku menyadari bahwa dia tengah tersenyum. Aku yang semestinya mengatakan itu. Aku telah mengatakan itu selama bertahun-tahun. Sadie, aku ingin berada di sini. 2 bulan terakhir ini, aku merasa benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Dan, mengenalmu. Dia berdeham, membersihkan tenggorokan. Dia sangat menarik ketika gugup. Aku mulai mencemaskan hal-hal kecil. Rambutku. Pakaianku. Apakah aku sudah menggosok gigi? Maksudku, aku ini sekarat, tapi aku malah mencemaskan soal gigi. Gigimu bagus. Dia tertawa. Itu maksudku. Sedikit komentar seperti itu, dan aku akan merasa lebih baik. Semua hal kecil ini tiba-tiba terasa penting. Aku tidak merasa sedang sekarat, aku merasa bahagia. Secara pribadi, aku merasa sedih sekali. Selama berbulan-bulan, aku memimpikan Walt mengakui bahwa dia menyukaiku, tetapi tidak seperti ini, tidak seperti, aku bisa berkata jujur kepadamu karena sebentar lagi aku toh akan mati. Ada perkataan Walt yang menggangguku juga. Mengingatkanku kepada suatu pelajaran yang kuberikan di rumah Brooklyn, dan sebuah gagasan mulai terbentuk dalam benakku. Hal-hal kecil tiba-tiba terasa penting, aku mengulangi perkataannya. Kupandangi segundukan kecil puing yang kami ambil dari ambang pintu yang terhalang tadi. Oh, tidak mungkin semudah itu. Apa? Tanya Walt. Batu. Aku baru saja mengungkapkan seluruh perasaanku dan kau malah berpikir tentang batu? Pintu itu, ujarku. Sihir simpati. Apa menurutmu? Walt mengerjap-ngerjapkan mata. Sadie Kane, kau jenius. Ya, aku tahu itu. Tapi, apakah kita bisa melakukannya? Walt dan aku mulai mengumpulkan lebih banyak kerikil. Kami memecah beberapa keping batu dari batu yang lebih besar dan menambahkannya ke tumpukan kami. Kami berusaha sebisa mungkin untuk membuat replika mini dari kumpulan puing-puing yang memblokir pintu. Harapanku, tentu saja, adalah menciptakan ikatan yang sama, seperti yang kulakukan dengan charter dan patung lilin di Alexandria. Batu-batu dalam tumpukan replika kami berasal dari terowongan yang ambruk. Jadi, tumpukan kami dan tumpukan yang asli sudah terhubung secara substansi, sehingga seharusnya mempermudah penciptaan ikatan. Namun, memindahkan sesuatu yang sangat besar dengan sesuatu yang sangat kecil selalu sulit dilakukan. Jika kami tidak melakukannya dengan hati-hati, kami bisa merobohkan seluruh ruangan itu. Aku tidak tahu seberapa dalam kami di bawah tanah, tetapi kubayangkan cukup banyak batu dan tanah di atas kepala kami untuk mengubur kami selamanya. Siap? Tanyaku. Walt mengangguk dan mengeluarkan tongkat sihirnya. Oh, tidak, bocah yang kena kutukan, sergahku. Kau mengawasiku saja. Kalau langit-langit mulai runtuh dan kita perlu perisai, itu tugasmu. Tapi, kau tidak akan melakukan sihir kecuali benar-benar perlu. Aku yang akan membersihkan ambang pintu itu. Sadie, aku tidak lemah, Walt memprotes. Aku tak perlu dilindungi. Omong kosong, tukasku.
Itu cuma bualan lelaki, dan semua anak lelaki suka dimanja. Apa? Ampun, kau ini menjengkelkan. Aku tersenyum manis. Kau kan ingin menghabiskan waktu bersamaku. Sebelum dia sempat memprotes, aku mengangkat tongkat sihirku dan mulai merapal mantra. Kubayangkan hubungan antara tumpukan puing kami yang kecil dan gundukan reruntuhan di ambang pintu. Kubayangkan bahwa di Duat, keduanya satu dan sama. Kuucapkan kata perintah untuk menyatulah, Hainem. Simbol itu menyala samar di atas miniatur tumpukan puing kami. Dengan perlahan dan hati-hati, kusingkirkan beberapa butir kerikil dari tumpukan itu. Puing-puing di pintu bergemuruh. Berhasil, kata Walt. Aku tidak berani melihat. Aku tetap memusatkan perhatian pada tugasku memindahkan kerikil sedikit demi sedikit, membuyarkan gundukan itu menjadi tumpukan yang lebih kecil. Rasanya nyaris sesulit memindahkan batu besar yang sebenarnya. Aku menjadi pusing. Ketika Walt meletakkan tangannya di atas bahuku, aku tak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Aku begitu kelelahan sampai aku tak bisa melihat dengan jelas. Sudah selesai, katanya. Kau bekerja dengan sangat baik. Ambang pintu itu sudah bersih. Puing-puing telah terdorong ke sudut ruangan, tertumpuk dalam gundukan-gundukan yang lebih kecil. Hebat, Sadie. Walt mencondongkan tubuh dan menciumku. Dia barangkali hanya mengungkapkan penghargaan atau kegembiraan, tetapi ciuman itu tidak mengurangi rasa pusingku. Ujarku lagi-lagi dengan keterampilan verbal yang luar biasa. Walt membantuku berdiri. Kami melangkah menuju koridor memasuki ruangan sebelah. Untuk semua tindakan susah payah yang kami lakukan agar bisa masuk, ruangan itu tidak terlalu menarik, hanya ruangan 5 meter persegi yang tidak berisi apa-apa kecuali sebuah kotak bepernis di atas dudukan batu paras. Di bagian atas kotak itu, terdapat pegangan dari kayu yang berbentuk seperti iblis anjing pemburu yang bertelinga tinggi hewan Set. Oh, sepertinya bukan sesuatu yang bagus, kata Walt. Namun, aku melangkah langsung menuju kotak itu, membuka tutupnya, dan mengambil gulungan di dalamnya. Sadie! Teriak Walt. Apa? Aku berbalik. Ini kotak Set. Kalau dia ingin membunuhku, dia bisa melakukannya di St. Petersburg. Dia ingin aku mendapatkan gulungan ini. Mungkin dia berpikir akan sangat menyenangkan melihatku menjemput ajalku sendiri saat berusaha membangunkan Ra. Aku menatap ke arah langit-langit dan berteriak, bukankah itu benar, Set? Suaraku bergema di seluruh penjuru katakomba. Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk merapal nama rahasia Set, tetapi aku masih merasa mendapatkan perhatiannya. Udara berubah menjadi lebih menusuk. Lantai bergetar seolah sesuatu di bawahnya, sesuatu yang sangat besar, sedang tertawa. Walt mengembuskan napas. Aku berharap kau tidak mengambil risiko seperti itu. Ini dari bocah lelaki yang bersedia mati untuk menghabiskan waktu bersamaku? Walt melakukan gerakan membungkuk yang dilebih-lebihkan. Ku tarik kembali perkataanku, Nona Kane. Silakan saja berusaha bunuh diri. Terima kasih. Ku tatap ketiga gulungan di tanganku seluruh kitab Ra, bersama-sama, mungkin untuk pertama kalinya sejak Claude si gila mengenakan popok Romawi mungil. Aku telah mengumpulkan gulungan-gulungan itu, melakukan hal yang mustahil, meraih kemenangan melebihi segala harapan. Namun, itu tidak akan cukup kecuali kami dapat menemukan Ra dan membangunkannya sebelum Apophis bangkit. Tidak boleh ada waktu yang terbuang, ujarku. Ayo kita, suara rintihan yang berat menggema di sepanjang koridor, seakan sesuatu segerombolan sesuatu telah terbangun dalam suasana hati yang sangat buruk. Keluar dari sini, sambung Walt. Gagasan yang bagus. Saat kami berlari melewati ruangan sebelumnya, aku melirik patung Tah. Aku tergoda untuk mengambil lagi daging asap dan jus, sekedar untuk bersikap jahat, tetapi kuputuskan untuk tidak melakukannya.
Kurasa itu bukan salahmu, pikirku. Tidak mungkin mudah memiliki nama seperti Tah. Silakan menikmati kudapannya, tapi aku sungguh berharap kau membantu kami. Kami berlari keluar. Tidaklah mudah mengingat jalur kami. 2 kali kami harus berputar lagi sebelum menemukan ruangan yang berisi keluarga mumi tempat kami tadi bertemu Claude si gila. Aku sudah hendak memelesat membabi buta melintasi ruangan itu dan memasuki terowongan yang terakhir, tetapi Walt menahanku dan menyelamatkan hidupku. Dia menyorotkan lampu senternya ke pintu keluar yang jauh, kemudian ke koridor di kedua sisinya. Tidak, ujarku. Tidak, tidak, tidak. Ketiga pintu itu tertutup oleh sosok-sosok manusia yang terbungkus kain linen. Mereka berdesak-desakan sejauh mata memandang ke setiap koridor. Sebagian masih terbalut lengkap. Mereka melompat dan menyeret-nyeret, dan bergoyang-goyang maju seperti kepompong raksasa yang sedang balap karung. Mumi-mumi lain telah terlepas dari pembungkus linennya dan bisa bergerak bebas. Mereka berjalan tertatih-tatih dengan kaki yang kurus kering, tangan mereka yang seperti ranting kering mencakar-cakar balutan mereka. Sebagian besar masih mengenakan potret lukisan wajah mereka, dan efeknya sungguh menyeramkan. Topeng-topeng tanpa nyawa tersenyum damai di atas tulang belulang mirip orang-orangan sawah dan kain linen bergambar. Aku benci mumi, erangku. Mungkin mantra api, kata Walt. Mereka pasti gampang terbakar. Kita akan terbakar juga. Terlalu rapat di dalam sini. Kau punya ide yang lebih baik? Aku ingin menangis. Kebebasan begitu dekat dan persis seperti yang kutakutkan, kami terperangkap bersama segerombolan mumi. Namun, mumi-mumi ini lebih buruk dibandingkan dengan mumi di film. Mereka tidak bersuara dan lambat, makhluk-makhluk rusak dan mengenaskan yang dulu pernah menjadi manusia. Salah satu mumi di lantai mencengkeram kakiku. Sebelum aku sempat menjerit, Walt mengulurkan tangan dan menepuk pergelangan tangan makhluk itu. Seketika itu juga, mumi tersebut berubah menjadi debu. Aku menatap Walt dengan ternganga. Apa itu kekuatan yang kau cemaskan? Itu hebat sekali. Lakukan lagi. Aku langsung merasa tidak enak menyarankan hal itu. Wajah Walt tegang karena kesakitan. Aku tidak bisa melakukannya 1000 kali lagi, dia berkata dengan sedih. Mungkin kalau. Kemudian, di atas dudukan yang terletak di tengah, keluarga mumi mulai bergerak. Aku tidak akan berbohong. Ketika mumi purpens kecil yang seukuran anak-anak itu duduk, aku nyaris mengalami kecelakaan yang akan membuat jeans baruku kotor. Jika baku bisa lepas dari kulitku dan melayang pergi, ia pasti akan melakukannya. Aku mencengkeram lengan Walt erat-erat. Di ujung ruangan, hantu Claude si gila berkedip-kedip muncul. Saat dia berjalan menuju kami, mumi lain yang masih tersisa mulai bangkit. Kalian seharusnya merasa tersanjung, kawan-kawanku. Dia melemparkan seringai gila kepada kami. Diperlukan kegemparan besar supaya bak kembali ke jasad lama mereka yang telah kisut. Tapi, kami benar-benar tidak dapat membiarkan kalian pergi sampai kalian melepaskan kami ke alam baka. Gunakan pisau itu, rapal mantra kalian, dan kalian boleh pergi. Kami tidak bisa membebaskan kalian semua. Teriakku. Sayang sekali, kata Claude. Kalau begitu, kami akan mengambil pisaunya dan membebaskan diri sendiri. Kurasa, tambahan 2 mayat di dalam katakomba ini tidak akan menimbulkan banyak perbedaan. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Latin, dan semua mumi tadi menyerbu ke arah kami, sempoyongan dan tersaruk-saruk, terjatuh dan berguling. Sebagian hancur berkeping-keping saat berusaha berjalan. Yang lain roboh dan diinjak-injak oleh teman mereka. Namun, lebih banyak yang bergerak maju. Kami mundur memasuki koridor. Kupegang tongkatku di satu tangan. Dengan tangan yang satunya lagi, aku berpegangan erat ke tangan Walt. Aku tak pernah mahir memanggil api, tetapi aku berhasil membuat ujung tongkatku menyala.
Kita akan coba caramu, aku memberitahu Walt. Bakar mereka dan lari. Aku tahu itu ide yang buruk. Di ruangan tertutup, nyala api akan melukai kami juga selain para mumi. Kami akan mati karena menghirup asap atau sesak napas atau kepanasan. Bahkan, jika kami berhasil mundur kembali ke katakomba, kami akan tersesat dan bertemu lebih banyak mumi. Walt menyalakan tongkatnya. Pada hitungan ketiga, aku mengusulkan. Kutatap dengan ngeri mumi anak yang bergerak menuju kami. Potret seorang bocah lelaki berusia 7 tahun tersenyum ke arahku dari balik kuburan. 1, 2 ucapanku terputus. Mumi-mumi itu tinggal 1 meter lagi, tetapi dari belakangku, muncullah suara baru seperti bunyi air mengalir. Bukan seperti bunyi langkah kaki kecil yang ringan dan cepat. Kerumunan makhluk hidup menyerbu ke arah kami, ribuan kaki kecil di atas batu, mungkin serangga atau... Selanjutnya 3, kata Walt dengan gugup. Kita jadi membakar mereka atau tidak? Merapat ke dinding. Jeritku. Aku tidak tahu persis apa yang datang, tetapi aku tahu aku tidak ingin menghalangi mereka. Kudorong Walt ke batu dan kurapatkan tubuhku sendiri di sebelahnya, wajah kami menempel di dinding, lalu gelombang kaki dan bulu menabrak kami dan bergulir di punggung kami. Sepasukan hewan pengerat yang berlari di sepanjang dinding dan memelesat secara horizontal melintasinya, tidak mematuhi hukum gravitasi. Tikus. Ribuan tikus. Hewan-hewan itu berlari langsung melewati kami, tidak menimbulkan kerusakan apapun kecuali 1-2 goresan cakar. Tidak terlalu buruk, mungkin kau berpikir begitu. Tetapi apa kau pernah berdiri tegak dan diinjak-injak sepasukan tikus kotor? Jangan membayar dengan uang untuk merasakan pengalaman itu. Tikus-tikus itu membanjiri ruangan makam. Mereka menyerang para mumi, mencakar, mengunyah, dan meneriakkan cicitan perang mereka. Mumi-mumi itu menggeliang-geliut menghadapi serbuan itu, tetapi mereka tidak punya peluang. Ruangan itu dipenuhi badai bulu, gigi, dan serpihan kain linen. Seperti rayap di film kartun lama yang mengerumuni kayu dan membuat kayu itu habis tidak bersisa. Tidak! Teriak Claude si gila. Tidak! Namun, hanya dia yang berteriak. Mumi-mumi menyusut tanpa suara dalam amukan para tikus. Aku akan membalas kalian! Geram Claude saat rohnya mulai berkedip-kedip. Aku akan balas dendam! Diiringi satu tatapan murka terakhir, sosoknya memudar dan hilang. Tikus-tikus itu memecah pasukan dan memelesat menyusuri ketiga koridor, mengunyah para mumi yang menghalangi jalan mereka, sampai ruangan itu hening dan kosong, lantai diseraki debu, cabikan linen, dan beberapa tulang. Walt tampak terguncang. Aku jatuh berlutut dan memeluknya. Aku mungkin menangis lega. Aku sangat senang memeluk tubuh hangat manusia yang masih hidup. Tidak apa-apa. Dia membelai rambutku, rasanya sangat-sangat enak. Itulah cerita mengenai tikus. Apa? Aku berhasil mengeluarkan suara. Mereka menyelamatkan Memphis. Pasukan musuh mengepung kota itu, dan penduduknya berdoa memohon bantuan. Dewa pelindung mereka mengirim pasukan tikus. Tikus-tikus itu memakan busur panah musuh, sandal-sandal musuh, apa saja yang bisa mereka kunyah. Para penyerang terpaksa mundur. Dewa pelindung maksudmu aku. Dari koridor menuju luar di seberang ruangan itu, sesosok petani Mesir muncul. Dia mengenakan jubah kumal, sejenis serban, dan sandal. Dia memegang sepucuk senapan di sampingnya. Dia menyeringai ke arah kami, dan saat dia mendekat, aku melihat kedua matanya putih kosong. Kulitnya dihiasi warna kebiruan samar, seolah dia tengah tercekik dan benar-benar menikmati pengalaman itu. Maaf, aku tidak menjawab lebih cepat, kata petani itu. Aku tah. Dan, bukan, Sadie, aku bukan dewa ludah. Silakan duduk, kata dewa itu. Maaf berantakan,
Tapi apa yang bisa kita harapkan dari orang Romawi? Mereka tak pernah membersihkan kekacauan yang mereka buat. Aku dan Walt tidak duduk. Dewa yang sedang menyeringai sambil membawa senapan terasa agak mengkhawatirkan. Ah, benar juga. Tah mengedip-ngedipkan matanya yang putih kosong. Kalian sedang buru-buru. Maaf, aku berkata. Apa kau petani kurma? Tah menatap jubahnya yang kumal. Aku hanya meminjam pria malang ini sebentar, kau tahu itu. Kukira kalian tidak akan keberatan. Dia turun ke sini untuk menembak kalian karena telah merusak menara airnya. Tidak apa-apa, silakan lanjutkan, ujarku. Tapi, para mumi itu apa yang akan terjadi kepada mereka? Tah tertawa. Jangan cemaskan mereka. Karena kini jasad mereka sudah hancur, kubayangkan mereka akan pergi ke kehidupan alam baka Romawi manapun yang sedang menunggu mereka. Sebagaimana seharusnya. Dia menaruh tangannya di mulut dan berserdawa. Segumpal gas berwarna putih meliuk-liuk keluar, mengumpul menjadi sebuah bayang bersinar-sinar, dan melayang menyusuri koridor. Walt menunjuk burung arwah itu. Apa kau baru saja ya? Tah mendesah. Aku benar-benar berusaha tidak bicara sama sekali. Kalian lihat, begitulah caraku mencipta, dengan kata-kata. Itu bisa menjerumuskanku ke dalam masalah. Suatu kali, hanya untuk iseng aku mengarang kata platipus dan seketika itu juga, sesosok makhluk berbulu dan berparuh bebek muncul di lantai, merangkak ke sana kemari dengan panik. Oh, ya ampun, keluh Tah. Ya, persis itulah yang terjadi. Keseleo lidah. Sungguh hanya dengan begitulah sesuatu semacam itu tercipta. Dia melambaikan tangan, dan platipus tadi hilang. Pokoknya, aku harus berhati-hati. Jadi, aku tak bisa mengobrol lama. Aku senang kalian menemukan kitab Ra. Aku selalu menyukai orang tua itu. Aku mau saja membantu lebih awal, ketika kau meminta, tapi perlu waktu beberapa saat untuk sampai ke sini dari Duat. Selain itu, aku hanya bisa membuka satu pintu per pelanggan. Kukira kau telah menangani masalah koridor tertutup itu dengan baik. Tapi, ada pintu yang lebih penting yang kau perlukan. Maaf, ujarku. Kakak lelakimu, kata Tah. Dia sedang berada dalam kesulitan besar. Meskipun aku kelelahan, kusut, dan penuh cakaran tikus, kabar itu membuat sarafku menggelenyar. Charter butuh bantuan. Aku harus menyelamatkan kakakku yang konyol. Bisakah kau mengirim kami ke sana? Tanyaku. Tah tersenyum. Kupikir kau tidak akan meminta. Dia menunjuk ke dinding terdekat. Batu-batu lebur menjadi sebuah portal pusaran pasir. Dan, manisku, sedikit nasihat. Mata Tah yang seputih susu mengamatiku. Keberanian. Pengharapan. Pengorbanan. Aku tidak yakin apakah dia sedang membaca sifat-sifat itu dalam diriku, atau memberiku semangat, atau barangkali menciptakan sifat-sifat yang kuperlukan, seperti dia menciptakan Ba dan platipus tadi. Apapun itu, tiba-tiba saja hatiku terasa lebih hangat, penuh energi baru. Kau mulai paham, katanya kepadaku. Kata-kata adalah sumber segala kekuatan. Dan, nama lebih dari sekadar kumpulan huruf. Bagus, Sadie. Kau mungkin akan berhasil. Kutatap corong pasir itu. Apa yang akan kami temui di sisi seberang sana? Lawan dan kawan, jawab Tah. Tapi, yang mana lawan dan yang mana kawan, aku tak bisa mengatakannya. Kalau kau selamat, pergilah ke puncak piramida besar. Semestinya itu bagus sebagai titik masuk menuju Duat. Sewaktu kau membaca kitab Ra, dia tersedak, membungkukkan badan dan menjatuhkan senapannya. Aku harus pergi, katanya, meluruskan badan dengan teramat susah payah. Tubuh perantara ini tak bisa bertahan lagi. Tapi,
Walt. Dia tersenyum sedih. Terima kasih atas daging asap dan jusnya. Ada jawaban untukmu. Bukan jawaban yang akan kau sukai, tapi itulah cara terbaik. Apa maksudmu? Tanya Walt. Jawaban apa? Petani itu mengerjap-ngerjap. Tiba-tiba saja, matanya menjadi normal. Dia menatap kami dengan kaget, kemudian meneriakkan sesuatu dalam bahasa Arab dan mengangkat senjatanya. Kuraih tangan Walt, dan bersama-sama kami melompat memasuki portal.